Siasat Satan merusak manusia. Foto ini hanya ilustrasi. Setelah Allah Tritunggal menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, Allah menghembuskan nafas hidupnya dalam debu menjadi roh manusia, dan debu itu menjadi tubuh manusia, kemudian timbullah jiwa, dan Allah menempatkan manusia ini di depan pohon kehidupan atau pohon hayat di tengah taman, supaya bisa menerima Allah ini sebagai hayat manusia. Tetapi ternyata Satan merusak rencana Allah ini, seperti menyerobot lebih dahulu. Dia memakai siasat. Mari kita lihat supaya kita nampak siasat Satan ini. Terlebih dahulu kita baca kitab Kejadian pasal 3 ayat 1-5. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Yang pertama, kita perlu tahu posisi kedudukannya. Satan adalah lawan Allah. Di satu sisi ada Allah, di sisi lain yang bertentangan dengan Allah yaitu Satan. Jadi tidak satu bagian dengan Allah atau bukan malaikat pelayannya, tetapi lawan. Jadi segala sesuatu berlawanan dengan Allah. Apa saja siasatnya? Yang pertama, dia menyembunyikan diri dalam ular yang licik. Tadi bacaan kita Kejadian 3 ayat 1, tetapi juga ada di beberapa ayat yang lain, seperti 2 Korintus 11 ayat 3, Wahyu 12 ayat 9. Dan di Matius 16 ayat 23, Satan ini pernah di dalam Petrus. Petrus berkata kepada Tuhan Yesus supaya tidak mati disalib. Sehingga Tuhan Yesus bahkan menyebut Petrus iblis, menyembunyikan diri dalam ular yang licik. Yang kedua, siasatnya adalah menghalangi Allah, keinginan Allah, dan menyerobot untuk mengontak manusia terlebih dahulu. Sebenarnya Allah ingin masuk ke dalam manusia, tetapi belum terjadi, sudah diserobot oleh Satan. Inilah siasat Satan, yaitu menyerobot lebih dulu, mendahului Allah. Kemudian siasat yang selanjutnya adalah dia mendekati perempuan. Ya, tidak mendekati laki-laki tapi perempuan. Di Taman Eden itu ada laki-laki, ada perempuan, tetapi dia mendekati perempuan. Kemudian apa? Menjamah pikiran perempuan itu. Pikirannya yang dijamah. Seperti nampak di Kejadian 3 ayat 1b itu, ular berkata kepada perempuan ini, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Jadi walaupun
ini bertentangan dengan firman Allah, tetapi sebenarnya tujuan Satan ini adalah menjamah pikiran. Satan selalu mendekati orang dengan menjamah pikirannya yang ragu-ragu. Siasat berikutnya dari Satan ialah meragukan firman Allah. Meragukan firman Allah. Sebenarnya firman Allah tidak boleh diragukan, tetapi Satan ini membuat manusia meragukan firman Allah. Setelah Satan datang menjamah pikiran perempuan itu, ia menyebabkan pikiran manusia itu meragukan firman Allah. Seperti yang nampak di Kejadian 3 ayat 4 yang kita baca tadi. Siasat berikutnya adalah setelah menjamah pikiran, dia menggerakkan emosi manusia untuk tidak menyukai Allah. Di berita tentang mengenal kehendak Allah bermula, itu manusia di jiwanya memiliki bagian pikiran, bagian emosi, dan bagian tekad. Seluruhnya itu adalah satu jiwa. Tetapi jiwa manusia terdiri dari 3 bagian ini. Ini nampak bagian demi bagian dijamah oleh Satan. Menjamah pikiran, menggerakkan emosi manusia untuk tidak menyukai Allah. Jadi emosi ini soal suka dan tidak suka. Dia menggerakkan supaya tidak menyukai Allah. Satan berkata kepada Hawa, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini adalah menjamah emosi manusia. Emosi Hawa dijamah, digerakkan. Untuk apa? Tidak menyukai Allah. Seakan-akan Allah itu menipu diri Hawa, tetapi di sini Satan memutarbalikkan fakta, akan menjadi seperti Allah. Ini adalah menggerakkan emosi, yaitu emosi yang tidak menyukai. Siasat Satan berikutnya adalah memperdaya tekad manusia untuk memilih pohon pengetahuan. Jadi perintah Allah bermula adalah melarang manusia memilih memakannya, buah pohon pengetahuan ini. Tetapi Satan setelah melalui pikiran, emosi, kemudian bagian terakhir dari jiwa yaitu tekad manusia, itu diperdaya. Seperti ternyata dalam Kejadian 3 ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Jadi dari pikiran yang meragukan firman Allah, mungkin emosi yang digerakkan tidak suka kepada Allah, kemudian memperdaya tekad atau keinginan manusia ini. Coba perempuan itu melihat, ini sudah sampai ke suatu kesimpulan. Buah pohon itu baik untuk dimakan. Ini memberikan satu keinginan, tekad. Akhirnya memakannya. Kemudian siasat berikutnya adalah mencemari seluruh jiwa manusia. Jiwa manusia ada pikiran, emosi, tekad, semuanya selesai, telah dicemari. Kemudian siasat selanjutnya adalah masuk dalam tubuh manusia, menjadi kejahatan dalam daging manusia. Jadi buah pohon pengetahuan ini yang adalah sebenarnya Satan itu sendiri masuk dalam tubuh manusia. Dan tubuh ini menurun kualitasnya menjadi daging. Daging ini adalah sesuatu yang sudah berubah dari tubuh ciptaan Allah menjadi daging karena kemasukan Satan, menjadi hal yang jahat.
Di Roma 7 ayat 17-18a Paulus berkata, "Kalau demikian bukan aku lagi yang membuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam dagingku, tidak ada sesuatu yang baik." Bisa juga dibaca Roma 7 pasal yang sama di ayat yang 21 dan 23. Jadi Satan masuk ke dalam tubuh manusia ini menjadi dosa, dalam bentuk dosa. Wujudnya adalah dosa. Sehingga bisa membangkitkan kejahatan, melakukan kejahatan. Kita lihat siasat Satan berikutnya. Setelah memperdaya perempuan, ya, dia menawan laki-laki melalui perempuan. Jadi tidak langsung dari Satan tetapi melalui perempuan. Tadi perempuan melalui ular, sekarang laki-laki melalui perempuan. 1 Timotius 2 ayat 14 berbunyi, "Lagi pula, bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa." Jadi di sini memperlihatkan perempuan terlebih dahulu, baru laki-laki. Itulah siasat Satan. Apalagi siasat Satan ini? Satan ini menjadi satu dengan manusia. Jadi menjadi satu dengan manusia. Seharusnya Allah lah yang menjadi satu, tetapi diserobot melalui siasatnya, Satan bisa menjadi satu dengan manusia. Satan ini memisahkan manusia dari Allah. Melalui apa? Mematikan roh manusia. Roh manusia ini seperti bejana, harusnya diisi oleh Allah melalui makan buah pohon kehidupan, tetapi diserobot manusia dengan jiwanya, seluruh jiwanya telah dicemari, makan pohon pengetahuan, dosa masuk, tubuh manusia menjadi daging, Satan menjadi satu dengan manusia. Efesus 2 ayat 1, "Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu." Efesus pasal 4 ayat 18, "Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka." Inilah akibatnya. Bodoh, ya, mau ditipu. Akhirnya pengertiannya gelap. Persekutuan dengan Allah tidak ada lagi, memisahkan dari Allah melalui mematikan roh manusia itu. Selanjutnya Satan ini menghalangi kehendak Allah dengan merampas manusia. Seharusnya ada kehendak Allah yang harus dilakukan, terjadi, dirampungkan terhadap manusia. Dengan mencemari jiwa manusia dan mematikan rohnya, tubuh manusia dirusak sehingga menjadi daging. Dalam daging ada dosa atau Satan. Dan bila dosa ini aktif, maka menjadi yang jahat. Roma 7 ayat 21. Bila dosa bertindak, itu adalah kejahatan. Inilah rahasia kejahatan manusia, yaitu jiwanya telah dicemar oleh Satan, rohnya telah mati karena Satan, tubuhnya telah rusak, disebut daging, dan dalam daging ini ada berdiam dosa atau Satan ini. Ini kalau aktif dosa ini, maka menjadi yang disebut yang jahat, sebagaimana tersebut dalam Roma 7 ayat 21. Dan kalau sudah bertindak, itulah kejahatan. Ya, jadi inilah siasat Satan, beberapa hal yang dilakukan Satan. Semoga melalui pemberitaan kebenaran, penyingkapan siasat Satan ini, kita dapat waspada hari ini bahwa Satan adalah lawan Allah. Satan telah melakukan suatu siasat terhadap manusia, sehingga manusia ini melalui perempuan didapatkan
Akibatnya jiwa manusia itu cemar, roh manusia mati, tubuh menjadi daging, Satan punya tempat di dalam daging ini yang adalah dosa. Dan dosa ini bila aktif menjadi yang jahat, kejahatan manusia, terutama terhadap Allah. Kiranya pembongkaran siasat Satan ini menjadi kita berjaga-jaga, waspada. Kita tidak lagi disiasati lagi. Kita tidak lagi jatuh ke lubang yang sama. Puji Tuhan, semoga memberkati. Amin.